Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imari Wiradharma, absen 16 kelas 10 MM6. Hari ini saya akan menjelaskan tugas yang saya miliki yaitu tugas UAS. Soalnya yang pertama yaitu menjelaskan tentang program, aplikasi, dan software. Yang kedua yaitu membuat suatu program sederhana yang memiliki unsur-unsur percabangan, perulangan, dan array, di mana program yang dibuat dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mulai menjelaskan tentang perbedaan program, aplikasi, dan software. Kalian bisa lihat di sini. Program merupakan rangkaian berupa instruksi-instruksi yang memiliki fungsi tersendiri untuk dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Sedangkan aplikasi merupakan gabungan beberapa program yang memiliki fungsi yang kompleks dan mempunyai tampilan yang interaktif atau GUI untuk penggunaannya. Sedangkan software merupakan aplikasi yang mempunyai dokumentasi seperti instruksi penggunaan untuk mempermudah pengguna dan dokumentasi pengembangan perangkat lunak seperti pembaruan fitur-fitur yang dibuat oleh developer. Untuk soal kedua yaitu membuat suatu program sederhana dengan unsur perulangan, percabangan, dan array. Saya sudah membuat program saya sendiri, program sederhana, yaitu program bank dimana program ini sudah terdapat unsur 3 tadi, yaitu perulangan, percabangan, dan array. Saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang saya buat ini. Kode awal dalam pembuatan ini saya menggunakan kode yang lumayan sering dipakai pada awalan saat membuat program, yaitu include ustream.h, include conio.h, dan include math.h. Include math.h ini saya pakai untuk menggunakan operasi perhitungan seperti perpangkatan dan perakaran. Tipe data yang saya pakai yaitu tipe data float, integer, char. Untuk tipe data float, variabelnya yang saya pakai yaitu variabel A, variabel B, variabel C, D, dan Z dengan nilai variabel Z yaitu 0,005. Variabel A sampai Z yang saya pakai ini kalian bisa bebas menggunakannya, mau variabel dengan nama apa, dengan nilainya lebih besar atau lebih kecil. Untuk tipe data yang kedua, saya menggunakan integer S awal dengan nilai 1 juta. S awal ini merupakan saldo awal di mana program bank ini biasanya pada bank umumnya saat menabung memiliki saldo awalnya. Saya set saldo awal dengan nilai 1 juta. Untuk variabel selanjutnya saya menggunakan variabel E, F, M1, M0 dengan nilai M0 1 juta juga. Yang ketiga ada tipe data char dengan variabel back. Ini char untuk melakukan perulangan. Langsung terdapat do dan clear screen. Jadi saat melakukan perulangan, program akan di clear agar bersih seperti awal.
Untuk awal di sini ada code, yaitu bintang sebagai hiasan. Dimana di tengahnya terdapat kata-kata program bank sederhana. Di program bank yang saya buat terdapat 3 opsi atau 3 pilihan. Yang pertama cek saldo, yang kedua setoran tunai, dan yang ketiga tarik tunai. Dan terdapat code masukkan pilihan Anda dengan cin variabel A, di mana variabel A terdapat di float. Di sini sudah masuk ke percabangan, di mana unsur percabangan dipakai di sini. Di sini jika masukkan pilihan Anda yang ini ya, kalian masukkan 1 atau 2 atau 3, dia akan masuk ke salah satu opsi ini. Dan jika opsi yang kalian pilih 1, jika masukkan pilihan Anda ini variabel A-nya itu bernilai 1, maka yang akan keluar adalah cek saldo. Di mana cek saldo ini terdapat saldo awal Anda, jadi kalian bisa mengetahui saldo awal Anda. Yang saya sudah set 1 juta, jadi saldo awal Anda bernilai S awal tadi, yaitu 1 juta rupiah. Dimana di cek saldo ini terdapat lama Anda menabung dalam kurung bulan dengan variabel F ini bermaksud untuk mengecek saldo dengan ditambah bunga. Jadi semakin lama kalian menabung, semakin banyak bunga yang kalian dapatkan. Di lama Anda menabung ini saya menggunakan array ya, syarat selanjutnya, dimana ini terdapat array bulan 1 sampai 12 karena bulannya hanya ada 12. Dan untuk mencegah ada kemungkinan pemakai melebihi bulan 12, saya menggunakan percabangan lagi, dimana di array ini saya menggunakan integer bulan 12 dengan bulan 1 hingga 12. Sebelumnya kalian harus mencari nilai bulan 1 hingga 12 ini. Kalian bisa menggunakan rumus, yaitu 1 juta yaitu saldo awal Anda dikali 1,005 ini. 0,005 ini adalah bunga di bank kalian yang kalian buat. Saya menggunakannya saldonya itu, bunganya itu 0,005. Untuk bulan kedua, yaitu dengan cara mendapatkan nilainya, yaitu 1 juta dikali POW. POW ini adalah perangkatan yang menggunakan include math.h. 1 juta dikali POW itu perangkatan, itu dalam kurung 1 dikali 0,005, 2 ini yaitu dipangkatkan 2, jadi 1 kali 0,5 dulu, setelah dapat hasilnya dipangkatkan menjadi 2, maka mendapatkan hasil 1 juta dikali hasil dari ini untuk bulan kedua. Untuk bulan ketiga atau sampai seterusnya, rumusnya sama, tinggal mengganti angka belakang perpangkatannya sesuai dengan bulan keberapa. Misalnya bulan ketiga berarti dipangkatkan 3, bulan 4 dipangkatkan 4, 5 dipangkatkan 5, dan seterusnya. Dan untuk di percabangannya, jika kita memasukkan nilai lama Anda menabung dalam kurung bulan ini dengan nilai 1, misalnya kalian menabung selama 1 bulan,
maka yang akan keluar saldo akhir Anda titik 2 Rp nilai rai bulan ke-1. Dia akan memunculkan ini. Sedangkan kalau lama Anda menabung selama 2 bulan, maka akan mengeluarkan bulan kedua. Begitu seterusnya. Kalau misalnya pemakai menuliskan lebih dari 12 bulan, karena bulan ada 12 saja, saya menuliskan seperti ini. Jika F lebih besar dari 12, maka M1 sama dengan M0 dikali POW ya, O dalam kurung buka 1 ditambah Z kurung tutup koma perpangkatannya. Ini F-nya itu sesuai dengan yang kalian masukkan di sini. Kalian masukkan 5, dia akan menjadi 5. Kalau lebih dari 12, dia akan lebih jadi 12 juga. Apa arti M1, M0 dan Z ini? M1 merupakan ini ya, saldo setelah menabung selama F bulan. Jadi jika kalian menabung selama 1 bulan, jadi saldo setelah menabung selama 1 bulan. M0 merupakan saldo awal yang kalian miliki. Saldo yang saya miliki tadi saya mengeset 1 juta ya. Jadi saldo yang saya miliki sebesar 1 juta. Untuk variabel Z sama dengan bunga. Jadi saya menentukan variabel Z dengan bunga 0,005. Untuk variabel F yaitu lama kalian menabung, ya ini kalian menentukan 5 bulan, dia akan muncul 5 bulan yang berfungsi sebagai perpangkatannya. Masuk ke percabangan menu kedua. Jika opsi ini ya, masukkan pilihan Anda ini, kalian memasukkan nilai variabel A dengan nilai 2, maka yang akan muncul adalah setoran tunai ini. Ini dia setoran tunai, dimana di setoran tunai terdapat saldo awal Anda. Saya mengeset 1 juta, akan muncul 1 juta, dan masukkan jumlah uang tunai yang ingin disetor. Jadi setoran tunai ini hampir mirip dengan menabung ya. Jadi kalian ingin menabung berapa jumlahnya akan ditambahkan. Saya menggunakan rumus variabel E 1 juta tambah D. Jadi jika kalian mau menambahkan uang misalnya 10.000, jadi 1 juta ditambahkan D tadi 10.000, maka hasilnya akan keluar di sini. Saldo akhir Anda titik 2 Rp 1.010.000. Untuk percobaan yang ketiga, jika masukkan pilihan Anda chain ini bernilai 3, maka yang akan keluar tarik tunai, di mana tarik tunai ini terdapat saldo awal Anda sama seperti tadi sebesar 1 juta rupiah. Terdapat kode masukkan nilai tunai yang ingin ditarik titik 2 Rp. Jadi kalian ingin menarik uang sejumlah berapa dengan variabel B. Saya di sini menggunakan percabangan lagi. Percabangannya yaitu jika B ini kalian memasukkan nilai uang yang ingin tarik lebih dari 1 juta, maka akan keluar saldo Anda tidak cukup. Sedangkan jika variabel B ini kalian memasukkan nilai di bawah 1 juta, maka yang akan keluar saldo akhir Anda Rp
nilai variabel C. C ini adalah 1 juta dikurangin B. Misalnya kalian ingin menarik 50.000 atau menarik 500.000 aja, maka 1 juta dikurangi 500.000, maka saldo akhir Anda menjadi Rp 500.000. Dan jika B sama dengan 1 juta, jika kalian menarik uang kalian sebesar 1 juta, maka yang keluar adalah saldo akhir Anda Rp 0. Dan untuk percobaan terakhir, dan jika A bukan sama dengan 1 dan A bukan sama dengan 2 dan A bukan sama dengan 3, jika kalian memasukkan nilai variabel A ini bukan nilai 1, 2, atau 3, misalnya lebih dari 3, misalnya 4, 5, atau 6, dia akan memunculkan ini, layanan tidak tersedia. Setelah itu, di sini saya menggunakan code kembali ke menu awal untuk perulangannya dengan chain back, itu char tadi, yang ini char dengan variabel back, dan di sini pengulangannya yaitu while, itu bentuk pengulangan while back sama dengan y. Jika back memiliki nilai y atau back nilainya y besar, maka dia akan melakukan pengulangan dari awal lagi dan mengaktifkan clear screen, jadi menu baru lagi. Jika huruf lain ditekan, maka dia akan melakukan tekan untuk keluar. Dan di sini gets untuk menutup program yang sudah dibuat. Saya akan mencoba menjalankan program dan mengetasnya, itu dengan mengklik logo petir ini, itu run atau control F9. Yaitu ini program bank sederhana dengan 3 opsi: cek saldo, setoran tunai, dan tarik tunai. Saya akan mencoba opsi yang pertama, cek saldo. Saldo awal Anda Rp 1 juta dengan lama Anda menabung, misalnya 3 bulan. 3 bulan, jadi kalian mendapatkan saldo akhir Anda sebesar 1.150.000 ya. 150 berapa ini? 1.150.775. Kembali ke menu awal, iya, maka dia akan melakukan pengulangan. Masuk ke opsi kedua, itu setoran tunai. Saldo awal Anda 1 juta rupiah. Masukkan jumlah uang tunai yang ingin disetor. Jadi kita ini menambah. Saya ingin menambahkan 200.000. Maka saldo akhir Anda menjadi 1.200.000. Kembali ke menu awal, ya. Dan opsi terakhir itu tarik tunai, di mana saldo awal Anda lagi sekali 1 juta. Jadi semua saldo itu 1 juta ya, karena sudah di set 1 juta. Masukkan nilai tunai yang ingin ditarik. Jadi kalian ingin menarik berapa uang, misalnya 500.000, maka saldo kalian akan dikurangi 500.000, akan menjadi 500.000. Kita akan mengetes opsi yang selain 1, 2, 3. Apakah dia mau layanan tidak tersedia? Kalau misalnya kita memasukkan nilai lebih dari 1, 2, 3, misalnya 4, 5, atau 6, yang akan muncul ada ini, layanan tidak tersedia. Kembali ke menu awal, iya. Kalau masukannya benar, maka dia akan memunculkan program seperti tadi. Jika kembali ke menu awalnya dengan huruf apapun, akan munculkan tekan untuk keluar.
Jadi ini ada sedikit perubahan ya di bagian menu setoran tunai untuk mencegah orang menyetor uang dengan minus ya. Jadi di sini kalian bisa tambahkan percabangan lagi. Jika D lebih kecil dari 0, jadi D ini variabel, masukkan jumlah uang tunai yang ingin disetor dengan nilai di bawah 0, maka yang akan keluar, input salah. Jika D lebih besar sama dengan 0, nilai variabel D lebih besar dari 0, maka yang akan keluar saldo akhir Anda titik 2 Rp sebesar variabel nilai E, itu ini ya. E sama dengan 1 juta ditambah D. Jika kalian menambahkan yang misalnya 200.000 menjadi 1.200.000. Dan ada juga tambahan di tarik tunai ya, yaitu di bagian sini. Sama seperti setor tunai untuk mencegah pengguna untuk memasukkan nilai min ya. Jadi kalian bisa menggunakan percabangan lagi dengan if jika B lebih kecil dari 0, maka yang akan keluar input salah. Dan jika ini B lebih kecil sama dengan 1 juta dan B sama dengan lebih besar dari 0, maka yang akan keluar saldo akhir Anda titik 2 Rp variabel C dengan nilai ini. C sama dengan 1 juta dikurangin B. Jadi kalau misalnya inputan B ini jumlah uang yang Anda ingin tarik misalnya 500.000, maka 1 juta dikurangin 500.000 menjadi 500.000. Sekian video penjelasan dari saya tentang tugas UAS yang saya miliki, mulai dari menjelaskan program, aplikasi, dan software hingga membuat suatu program sederhana, yaitu bank sederhana ini. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.